Baik, mohon izin Pak Pandi, ini saya bantu bacakan atau nanti dari pihak PSI dan Apeknas yang membacakan, Pak? Oke, baik Pak. Kalau gitu, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini MOU dari TSI dan Apeknas nomor 009 TSI MOU Strip Marketing _2 2022 tentang kerjasama pemasaran sertifikasi ISO. Pada hari ini, mohon maaf ini tanggalnya belum kami ganti ya. Ini tanggal kemarin, hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 bertempat di Jakarta Selatan di antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Bapak Nungki Awang Chandra, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama Thermopay Group, PT TSI Sertifikasi Internasional, PT Dharma Mitra Solusi, PT 5 Pilar Manajemen yang berkedudukan di Gedung Premier lantai 16, Jalan TB Simatupang nomor 5, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Bapak Pandi Iot, swasta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengurus Pelaksana Konstruksi Indonesia atau APEKNAS, sebuah organisasi badan usaha di bidang konstruksi berdasarkan ketetapan rapat pembentukan APEKNAS yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar AD dalam rumah tangga ART APEKNAS dengan alamat di Jalan Gunung Sahari Utara nomor 12, Gunung Sahari Utara 12 nomor 28 RT 16 RW 03 Jakarta Utara, nomor telepon 021 221 63607, email apeknasdpn@gmail.com untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Mengingat bahwa pihak pertama merupakan Thermopay Group, yaitu grup perusahaan swasta di bidang sertifikasi, PT TSI, bidang konsultasi IT software PT Dharma Mitra Solusi, bidang training PT 5 Pilar Manajemen, dan bidang outsourcing SDM Planning PT Chandra Inovasi Solusi dengan produknya antara lain ISO series seperti ISO 9001, 14001, 27001, 37001, dan 45001. Untuk training, baik training ISO series maupun training ahli K3 umum, skema Kemnaker, software manajemen, IT, dan konsultasi. Bahwa pihak kedua adalah gabungan pengusaha kontraktor konstruksi di wilayah Kepulauan Riau. Ini nanti kami ganti untuk seluruh Indonesia ya Pak Pandi ya? Baik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman selanjutnya disebut MOU dengan syarat dan kondisi di bawah ini. Pasal 1, tujuan MOU ini adalah kedua belah pihak bekerja sama sebagai partner atau mitra yang saling melengkapi, saling menghargai, dan saling menguntungkan di berbagai bidang kompetensi masing-masing pihak. Untuk ruang lingkup kerjasama, pasal 2, yang pertama, untuk ruang lingkup kerjasama dibagi dua bagian. A. Kerjasama bidang pemasaran jasa pihak pertama kepada mitra kerja kolega pihak kedua, baik swasta ataupun BUMN, seperti perusahaan kontraktor atau konstruksi. B. Pemberdayaan kompetensi kedua belah pihak. Yang kedua, pihak pertama bersama pihak kedua mempromosikan layanan jasa pihak pertama, terutama ISO, kepada perusahaan kontraktor atau konstruksi. Misalnya melalui event, acara, program kerja pihak kedua dengan perusahaan kontraktor atau konstruksi. Yang ketiga, pihak kedua memberikan informasi kepada pihak pertama melalui media elektronik seperti email atau WhatsApp mengenai nama-nama potensial klien, kolega, atau mitra pihak kedua supaya tidak terjadi salah informasi atau misinformation di kemudian hari. Yang keempat, pihak pertama memberikan bantuan kepada pihak kedua berupa company profile, proposal teknis, dan lainnya yang mendukung promosi pemasaran. Yang kelima, apabila sudah ada persetujuan permintaan sertifikasi dari sasaran pemasaran, pihak kedua memberitahukan kepada pihak pertama, tugas selanjutnya dilakukan oleh pihak pertama sampai terjadi kontrak sertifikasi. Baik, ini untuk pasal 3, marketing fee dengan cara persentase. Pihak kedua berhak memperoleh marketing fee dari pihak pertama sebesar 3% dari nilai kontrak sertifikasi, audit ke-1 dan audit ke-2 sampai terbit sertifikat, per satu kontrak per perusahaan kontraktor atau konstruksi.
Surveillance tidak dikenakan marketing fee dikarenakan surveillance bagian dari kegiatan pihak pertama. Yang kedua, pihak pertama memberikan marketing fee pada pihak kedua dengan cara ditransfer setelah pihak pertama menerima pembayaran dari klien secara full 100% atau proporsional. Baik, Pak, siap kami note. Baik, saya lanjutkan ya, Pak ya. Untuk pasal keempat, jangka waktu, MOU ini dibuat untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak dan atau dapat diperpanjang kembali kecuali apabila ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Yang kedua, evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap kinerja pasal demi pasal MOU ini. Pasal kelima, perselisihan, kedua belah pihak sepakat jika terjadi perselisihan atas MOU ini, maka akan diselesaikan acara musyawarah dan mufakat. Itu pasal ke-6, lain-lain, hal lain yang belum termasuk ke dalam MOU ini dan apabila dipandang perlu untuk disepakati bersama secara tulis akan dibuat adendum tambahan. Pasal ke-7, penutup, MOU ini dibuat dalam rangkap 2 di atas materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. MOU asli rangkap pertama dipegang oleh pihak pertama dan MOU asli rangkap kedua dipegang oleh pihak kedua. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ditandatangan oleh Bapak Nungki selaku Direktur Utama TSI dan Bapak Fandi selaku Ketua Umum APEKNAS ya Pak ya. Baik, terima kasih.